Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan drone besar-besaran terhadap Rusia merupakan pembalasan atas serangan Moskow. Diketahui serangan Rusia sebelumnya menargetkan sebuah biara bersejarah di Kiev pekan ini. Puluhan drone menargetkan Moskwa pada Rabu 17 Juni 2026 menghantam kilang minyak ibu kota Rusia untuk kedua kalinya minggu ini. Sedikitnya 10 orang tewas pada Senin 15 Juni 2026 di seluruh Ukraina dalam serangan pesawat tabrak dan rudal yang merusak biara Kiev, Pakhes, Lavra, berusia 1000 tahun. Zelensky dijadwalkan menghadiri pertemuan sekutu militer Ukraina di Brussels, Kamis 18 Juni 2026. Menurutnya, pasokan sistem pertahanan udara ke Ukraina melalui program NATO. Serta pembuatan sistem rudal anti balistik oleh Ukraina dan sekutunya akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Zelensky menyuruhkan kepada Eropa dan Amerika Serikat untuk meningkatkan tekanan pada Rusia melalui sanksi terhadap sektor pertahanan dan energi Rusia. Hal ini dilakukan untuk memaksa Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perang. Sebelumnya, Ukraina melancarkan serangan drone terbesarnya ke Moskwa dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memicu kebakaran di dalam dan sekitar ibu kota, menghantam kilang minyak utama, serta memaksa evakuasi di bandara terbesar negara itu. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei, buka suara terkait kesepakatan penghentian perang di Timur Tengah yang ditandatangani oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Meski mengaku memiliki pandangan berbeda, Mojtaba tetap memberikan restu terhadap kesepakatan tersebut. Ini merupakan reaksi pertama sang pemimpin tertinggi sejak nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat disepakati. Pernyataan tersebut disampaikan melalui pesan yang dibacakan di televisi pemerintah pada Kamis 18 Juni 2026. Dalam pesan itu, Mojtaba mengungkapkan alasan dibalik keputusannya memberikan lampu hijau bagi kesepakatan dengan Amerika Serikat. Lebih lanjut, Mojtaba Khamenei juga menyoroti langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam mengupayakan kesepakatan ini. Menurutnya, Trump menggunakan segala macam cara untuk mengamankan kesepakatan tersebut karena putus asa. Meski menyetujui langkah diplomasi ini, putra dari mendiang Ayatullah Ali Khamenei itu menegaskan dirinya telah menerima jaminan dari Pezeshkian. Ia memastikan Iran tidak akan menerima kesepakatan jika pihak Amerika ingin mengajukan tuntutan yang berlebihan. Mojtaba juga memberikan catatan tegas mengenai kelanjutan diplomasi kedua negara di masa depan. Kesepakatan yang dicapai Presiden Donald Trump dengan Iran mulai memicu gelombang kritik dari kalangan Partai Republik di Kongres Amerika Serikat. Jika pada awalnya banyak anggota partai yang enggan memberikan komentar setelah mengetahui detail kesepakatan tersebut, dalam waktu kurang dari 24 jam sejumlah senator Republik mulai secara terbuka menyampaikan keraguan mereka dan mendesak perubahan strategi dalam negosiasi dengan Teheran.
Beberapa senator bahkan melontarkan kritik tajam. Senator Lausiana Bill Cassidy menilai hasil kesepakatan itu justru menguntungkan Iran. Senator Texas John Cornyn juga mengaku khawatir setelah mendengar rincian perjanjian tersebut. Senator Alaska Lisa Murkowski mempertanyakan manfaat yang diperoleh Amerika Serikat setelah konflik dan negosiasi yang panjang. Menurutnya, sulit melihat bagaimana kesepakatan tersebut menempatkan Iran dalam posisi yang lebih buruk dibanding sebelumnya. Ia menyoroti besarnya biaya dan pengorbanan yang telah dikeluarkan, sementara Iran dinilai tetap mempertahankan banyak keuntungannya. Kekhawatiran ini menjadi lebih signifikan karena tidak hanya datang dari kelompok Republikan moderat, tetapi juga mulai muncul di kalangan politisi yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia Trump. Situasi tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai peluang kesepakatan akhir untuk mendapatkan dukungan yang cukup di Kongres, meskipun Partai Republik saat ini menguasai kedua kamar legislatif. Sejumlah senator bahkan meragukan bahwa Iran pada akhirnya akan menyetujui perjanjian final. Seorang senator Republik yang enggan disebutkan namanya menggambarkan suasana di internal partainya sebagai tingkat kekecewaan yang tinggi dan pesimistis terhadap prospek negosiasi yang sedang berlangsung. Pemimpin mayoritas Senat John Thune awalnya memilih bersikap hati-hati dengan mengatakan masih mempelajari rincian kesepakatan tersebut. Ia menekankan bahwa setiap insentif ekonomi yang diberikan kepada Iran harus dikaitkan dengan kepatuhan Teheran, terutama terkait program nuklirnya. Meski kemudian menyebut kesepakatan itu sebagai langkah ke arah yang benar, Thune menegaskan bahwa dokumen yang ada saat ini hanyalah tahap awal dari proses yang lebih panjang. Meningkatnya kritik dari internal Partai Republik menunjukkan mulai terkikisnya dukungan terhadap salah satu agenda kebijakan luar negeri terbesar Trump. Kondisi ini berpotensi mempersulit upaya Gedung Putih untuk mengesahkan berbagai agenda lain menjelang pemilu paruh waktu, termasuk pembahasan anggaran besar yang dibutuhkan untuk membiayai operasi militer dan kebijakan terkait konflik Iran dalam beberapa bulan mendatang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku ikhlas Iran memiliki dan mengembangkan rudal-rudal balistik.
Dalam pernyataan kepada wartawan di Perancis, Trump mengatakan tak apa-apa bagi Iran untuk memiliki rudal balistik. Sebab menurutnya, negara-negara tetangganya di Timur Tengah juga memilikinya. Trump berujar Arab Saudi, Qatar, dan berbagai negara Arab memiliki dan mengembangkan rudal balistik. Selama jumlahnya setara, menurutnya tidak masalah jika Iran memiliki senjata itu. Pernyataan Trump ini dilontarkan setelah ia menekan kesepakatan damai Amerika Serikat-Iran di sela-sela pertemuan puncak G7 di Perancis. Penandatanganan dilakukan secara digital bersama-sama dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Amerika Serikat dan Iran sudah merilis isi nota kesepahaman atau MOU tersebut. Dalam MOU disebutkan bahwa Washington dan Teheran setuju untuk menghentikan pertempuran di semua front, termasuk Lebanon. Amerika Serikat dan Iran juga setuju untuk mencabut blokade di Selat Hormuz, serta blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Kedua negara juga sepakat mengenai program nuklir Iran. Iran berjanji tak akan memproduksi senjata nuklir dan material uranium yang telah mereka perkaya akan ditangani sesuai perjanjian akhir. Perjanjian akhir ini akan dirumuskan selama 60 hari setelah penandatanganan MOU. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman langsung mendapat respon tegas dari Teheran. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi pelanggaran apapun terhadap isi dokumen kesepakatan tersebut,
oleh pihak Amerika Serikat. Melalui unggahannya di media sosial X, Galibaf memperingatkan Washington agar tidak mencoba-coba melanggar perjanjian yang telah disepakati. Ia menyatakan bahwa jika muncul itikat buruk, pelanggaran kontrak, atau tuntutan yang berlebihan dari pihak lawan, Teheran tidak akan ragu untuk memberikan respon yang menghancurkan musuh. Galibaf juga menambahkan bahwa Amerika Serikat telah menerima banyak pukulan selama perang berlangsung. Ia memperingatkan bahwa jika Washington kembali menempuh jalur konfrontasi, mereka akan menerima balasan yang jauh lebih keras dari Iran. Perjanjian damai ini sebelumnya disepakati setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani nota kesepahaman dalam sebuah jamuan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Versailles usai KTT G7. Secara terpisah, pemerintah Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baghaei mengonfirmasi bahwa naskah dokumen bernama Memorandum of Understanding Islamabad tersebut telah diselesaikan secara elektronik dan jarak jauh oleh kedua kepala negara. Langkah damai ini diambil Amerika Serikat di tengah situasi darurat setelah Trump mengakui bahwa cadangan minyak global berada di ambang kritis dan hanya tersisa untuk waktu sekitar 4 minggu. Krisis pasokan tersebut memaksa Washington menerima persyaratan Iran guna mengakhiri perang, sekaligus membuka kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi minyak dunia.